Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa baru yang baru belajar tahun ini di SMK 2 LPPM Majalaya, Bapak ucapkan selamat datang, selamat mengikuti sekolah kami untuk menimba ilmu di sekolah ini. Mudah-mudahan kalian betul-betul punya kesungguhan, punya motivasi yang tinggi untuk belajar di sekolah ini. Dan untuk hari ini kita belajar tentang agama Islam. Tapi sebelumnya, mesti Bapak perkenalkan diri dulu kepada kalian, ya. Karena kalian mungkin baru pertama kali bertemu dengan Bapak, bertatap muka dengan Bapak, sekalipun tidak secara langsung. Nama Bapak adalah Bapak H.R. Rahman, ya. Dan di sini bertugas mengajar agama. Untuk kelas 10, ya. 10 MO1 sampai dengan MO5. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelum kita mempelajari hal tersebut, marilah kita bacakan dulu basmalah. Karena segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah, insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan ingat, kalian pun harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu silahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Ya, sudah selesai berdoa. Marilah kita pelajari tentang kenapa kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia jelas ingin memiliki berbagai fasilitas hidup di dunia ini, juga kesenangan, ketenangan, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Sementara hal tersebut yang merupakan dambaan setiap manusia di dunia ini tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali kalau kita berkemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerti, memahami dan mengamalkan Asmaul Husna. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang baik, gelar yang baik, gelar yang agung. Mi'atan ila wahidan, 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa mampu mengahsohnya, dahola jannah, pasti orang tersebut akan masuk surga. Kalian semua ingin masuk surga kan? Ya, jelas seorang muslim pasti berkeinginan untuk masuk surganya Allah. Tapi masuk surganya Allah bukan karena ibadah kita. Sebab kalau dibandingkan nikmat yang ada di surganya Allah tidak sebanding dengan ibadah kita. Apalagi kalau kita dalam ibadah tersebut dalam keadaan lalai. Cuma Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Ya, diantaranya adalah mengamalkan Asmaul Husna. Maka orang-orang yang betul-betul mampu mengamalkan Asmaul Husna, insya Allah itu akan mendapatkan fasilitas yang memadai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan fasilitas yang paling baik nanti di akhirat adalah dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah kita pelajari Asmaul Husna. Tetapi jelas di sekolah ini tidak mungkin bisa dipelajari secara keseluruhan karena waktu yang terbatas. Maka untuk itu cuma ada 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari.
Tetapi mudah-mudahan dengan 7 Asmaul Husna yang betul-betul kita mengerti, kita pahami dan bisa kita amalkan, itu bisa menuntut diri kita, memotivasi diri kita untuk mempelajari yang lainnya yang jumlahnya 92 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Karim, yang kedua Al-Mu'min, ketiga Al-Wakil, keempat Al-Matin, kelima Al-Jami, keenam Al-Adli, dan ketujuh Al-Akhir. Apabila kalian betul-betul memahami Al-Karim lalu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercermin dari diri kalian adalah pribadi yang dermawan. Sementara orang yang dermawan, insya Allah, nah itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua Al-Mu'min, orang yang betul-betul memahami Al-Mu'min dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan menjadi pribadi yang jujur. Jadi apabila kita masih tidak mampu berbuat jujur, itu artinya kita belum memahami Al-Mu'min. Dan yang ketiga Al-Wakil, apabila seseorang berkemampuan untuk memahami Al-Wakil, insya Allah akan menjadi pribadi yang tawakal. Orang yang senantiasa berusaha dengan sebaik mungkin dan hasil akhir itu diserahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang tawakal. Sehingga orang yang memahami Al-Wakil tidak ada kata frustasi baginya. Pasti hidupnya akan senantiasa bersemangat untuk mencari dan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi daripada hari ini yang didapatkannya. Dan yang keempat adalah Al-Matin. Orang yang memahami Al-Matin dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah putus asa, dan siap untuk menderita demi kebaikan di masa yang akan datang. Sementara Al-Jami, nah apabila kita memahaminya ya dengan mempelajari sebaik mungkin, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan menjadi pribadi yang toleran, suka membantu kepada orang lain, dan dia siap. Nah, kalau dibutuhkan, baik tenaganya, pikirannya, ataupun nasihatnya dari orang lain. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah Al-Adli. Dengan Al-Adli, apabila kita pelajari sebaik mungkin, insya Allah akan menjadi pribadi yang adil. Adil di dalam perilaku sehari-hari, adil untuk diri sendiri dan adil untuk orang lain, juga adil di dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah Al-Akhir, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali, sebab derajat manusia di sisi Allah itu tidak dilihat daripada ketampanannya, tidak dilihat daripada kecantikannya, tidak dilihat daripada kekayaannya, tetapi yang dilihat adalah dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu secara garis besarnya pengertian dari 7 Asmaul Husna tersebut, dan pribadi yang akan dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul sedang mempelajari, memahaminya dan mengamalkannya. Mungkin untuk waktu ini, sebagai perkenalan Bapak cukupkan segitu dulu, dan insya Allah lain kali akan kita gali lagi tentang Asmaul Husna ini, terutama bagaimana cara menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memiliki perilaku mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ada tugas bagi kalian, untuk pertemuan yang akan datang, supaya kalian itu mencari arti Asmaul Husna yang 7 tadi. Yang Bapak sampaikan itu baru 1, sementara dari 1 Asmaul Husna itu memiliki beberapa arti. Silahkan cari. Dan dalil-dalilnya dari Al-Quran juga cari, ya. Hafalkan, ya. Dan nanti kita pelajari bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada perkenalan ini. Mudah-mudahan bermanfaat
dan mudah-mudahan kalian betul-betul termotivasi untuk belajar lebih baik lagi di sekolah yang baru kalian masuki ini, yaitu SMK 2 LPFM RI. Mudah-mudahan kalian mampu menimba ilmu sebanyak mungkin, bukan cuma agama saja tetapi seluruh bidang studi yang kalian pelajari betul-betul kalian pelajari sebaik mungkin dan bisa menjadi milik kalian ilmunya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.